Shalom, selamat malam keluarga Alika, Bapak Ibu Saudara semua yang bisa bergabung bersama pada malam hari ini di hari Jumat 11 Juni dalam doa malam akhir pekan. Kita bersyukur semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita langsung saja mulai, kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini, atas penyertaan Tuhan, atas rahmat Tuhan, atas kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dan Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik daripada-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk kesabaran-Mu, untuk pengampunan-Mu bagi kami. Malam hari ini kami boleh bersama-sama, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini, karena Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami mohon menikmati kehadiran-Mu melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan, melalui firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Kami izinkan sepenuhnya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dalam hidup kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Aku berserah, aku berserah, aku berserah hanya kepada-Mu. Aku berserah, berserah pada kehendak-Mu yang mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebab hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah melimpahi kami dengan kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti hidup kami sampai seumur hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya kami akan bersama dengan Engkau. Kami menikmati kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tiba waktunya Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, biar perkataan-Mu saja yang ada dalam lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Engkau mau bagi kami semua pada malam hari ini. Pada saat ini ketika kami mendengarkannya, kami percaya Engkau Tuhan yang sedang berbicara kepada kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami boleh mendengar perkataan-Mu masuk dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kebetulan tema kita kali ini adalah optimis. Nah, apa sih optimis itu? Kalau dalam terjemahan Kamus Bahasa, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Itu optimis. Nah, optimis itu lawan katanya adalah pesimis. Kalau pesimis artinya orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan yang baik. Jadi pandangannya itu bukan hal yang baik. Dia akan khawatir kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. Dan orang yang pesimis itu dituliskan orang yang mudah putus harapan. Nah, malam hari ini kita mau belajar. Dalam hidup kita tentunya kita tahu bahwa kita harus menjadi orang-orang yang optimis. Ya, karena dari sini kita bisa melihat kalau pesimis itu hal yang negatif. Nah, optimis seperti apa yang kita akan belajar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau optimis kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi sesuatu hal yang justru membuat kita sombong, ya, membuat kita jadi kecewa bisa. Karena kita punya optimis, keyakinan, tetapi kemudian tidak seperti yang kita harapkan, dan kemudian kita menjadi kecewa. Oleh sebab itu, optimis yang seperti apa kita ini yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang saya belajar ya Bapak Ibu Saudara, karena dalam hidup kita ya itu banyak hal yang terjadi. Dan khususnya sekarang ini kita menghadapi keadaan yang sama-sama kita menghadapi situasi pandemi yang tidak hanya di tempat kita, di kota kita, tetapi juga global, seluruh dunia, seluruh belahan bumi. Mereka mengalami hal yang sama walaupun dengan cara penanganan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita memandang masa depan, memandang apa yang akan terjadi di depan. Apakah kita melihat yang di depan itu seperti tidak ada pengharapan lagi, bahkan mungkin kita mendengar berita akan ada mungkin hal-hal varian-varian yang berbagai jenis atau apa ya, yang mungkin membuat kita jadi takut dan ya tidak punya pengharapan lagi akan masa depan ya. Tetapi dalam situasi hal yang terjadi, kita belajar untuk bagaimana kita tetap memiliki sikap optimis, yaitu sikap yang mempunyai pengharapan akan sesuatu hal yang baik di masa depan. Dan optimis kita itu bukan tanpa alasan, ya. Jadi optimis kita adalah bukan sekedar kita punya pengharapan yang baik, tetapi optimis kita itu ada dasarnya. Inilah yang membuat berbeda optimis yang di dalam Kristus dan optimis yang di luar Kristus. Hal-hal yang orang yakini, yang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya memang baik. Ya, sesuatu yang hal yang baik optimis. Tetapi di dalam Kristus itu ada dasarnya kita optimis. Dasarnya apa? Karena Tuhan jelas sekali, Tuhan berkata bahwa di dalam hidup kita Tuhan punya rancangan masa depan ya, hari depan yang penuh pengharapan. Itulah yang menjadi dasar optimis kita. Ya, kita melihat sesuatu yang baik di depan. Nah, seringkali orang bisa menjadi kecewa ya, dan kemudian tidak berani optimis karena mereka keoptimisan mereka tidak ada dasarnya. Sehingga mereka hanya punya pengharapan yang baik, dan ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, mereka putus harapan, mereka menjadi pesimis, mereka menjadi kecewa. Nah, yang luar biasanya bahwa di dalam Kristus
ketika kita percaya bahwa hari depan itu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Satu hal yang kita mesti tahu, dasarnya adalah Tuhan berjanji, dan Tuhan ketika Tuhan berjanji itu janjinya ya dan amin. Tetapi yang harus kita tahu adalah bahwa pengharapan kita ya itu ketika Tuhan nyatakan itu seringkali tidak seperti gambaran kita. Namanya kita memandang itu pasti ada sebuah gambaran, betul nggak? Ketika kita memandang itu pasti ada sebuah gambaran, gambarannya seperti apa. Nah, masalahnya adalah gambarannya seperti apa ketika nanti ya, ketika kita berjalan kemudian terus apa yang terjadi itu bisa tidak seperti gambaran kita, tetapi tetap apa yang ada di depan itu adalah yang baik, karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat, tidak pernah merencanakan yang buruk ya, yang buruk. Jelas Yeremia 29 ayat 11 kita percaya dan yakini ya. Kita baca Yeremia pasal 29 ya, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 supaya ini menjadi dasar keoptimisan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Kemudian demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, inilah yang menjadi dasar optimis kita di dalam Kristus. Dan itu dinyatakan melalui janjinya, itu dinyatakan, dimeteraikan ya oleh bagaimana Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Oleh sebab itu ketika kemudian apa yang terjadi, yang keoptimisan kita sebelumnya dan kemudian yang terjadi mungkin tidak seperti apa yang kita bayangkan atau gambarkan sebelumnya, kita tetap percaya apa yang Tuhan rencanakan tetap yang terbaik, tetap yang terbaik. Percayalah, itu yang menjadi keyakinan keoptimisan kita. Ya, mungkin Pak Sony bisa tambahkan. Ya, puji Tuhan. Berbicara tentang optimis, kita masing-masing tentu saja pernah punya pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing. Saya pernah dulu waktu SMA, saya optimis masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena saya berada waktu sekolah SMA itu di sekolah yang cukup favorit pada waktu itu. Dan kemudian saya punya teman-teman juga dalam komunitas yang cukup berprestasi. Dan pada waktu itu saya berpikir saya akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ditambah juga dalam satu kelas itu salah satu teman saya itu anaknya rektor perguruan tinggi negeri di tempat saya tinggal pada waktu itu. Saya berpikir dengan relasi, dengan latar belakang sekolah dan sebagainya, saya berpikir saya akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya optimis. Lalu kemudian saya menganggap santai, itu semuanya saya tidak belajar maksimal. Dan kemudian ketika teman-teman mengikuti kursus untuk persiapan masuk ke PTN, saya tidak ikut kursus. Jadi sehari-hari hanya santai saja. Saya pikir dengan apa yang saya ada, saya bisa cukup untuk masuk ke PTN. Tetapi apa yang terjadi pada saat pengumuman, saya tidak diterima. Dan dalam satu kelas itu kira-kira separuh teman saya itu, separuh isi kelas itu diterima di PTN. Dan waktu itu saya merasa optimisnya itu tidak sesuai yang saya harapkan. Dan saya mendapatkan kenyataan bahwa yang terjadi itu di luar apa yang saya perkirakan sebelumnya. Pada waktu itu bisa jadi mungkin saya kecewa, ya saya tidak mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya bersyukur di balik itu semuanya ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saya. Ya, kalau saya
tidak sekolah di PTS atau perguruan tinggi swasta, saya sekolah di PTN, mungkin saya tidak ketemu Bu Eden yang tidak adalah 3 anak saya, Joshua, Abraham, Tirsa. Nah, semua itu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam setiap keadaan apapun juga, kita tetap harus optimis bahwa sesuatu yang baik, rancangan damai sejahtera Tuhan itu Tuhan sediakan di hadapan kita. Walaupun kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan, bahkan yang kita perhitungkan sebelumnya. Nah, kita perlu belajar bahwa optimis ini kita mesti bijaksana, karena kalau keoptimisan kita itu berdasarkan perhitungan manusia jasmani kita, itu akan menjadi sebuah kesombongan kalau itu kemudian menjadi kenyataan. Nah, satu kali ada satu kisah bagaimana kapal Titanic yang pada zaman tahun 1912 itu adalah kapal yang dianggap paling besar dan paling safety pada waktu itu. Oleh desainernya, ya, dia berkata bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini, saking dia itu terkenal orangnya teliti dan detail, dan dia memperkirakan kapal ini akan bertahan cukup tangguh mengarungi lautan. Tetapi apa yang terjadi pada saat pelayaran perdananya, kapal ini kemudian menabrak gunung es. Dan gunung es itu merobek lambung kapal ini sehingga kemudian kapal ini tenggelam dan ribuan orang meninggal pada waktu itu. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar bahwa keoptimisan yang berdasarkan pada kekuatan manusia itu justru akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi kesombongan kalau kemudian terjadi, tetapi juga bisa kemudian sebuah kekecewaan kalau itu tidak menjadi kenyataan dan kemudian kehilangan harapan dan sebagainya. Nah, saudara, kita belajar firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita belajar dari sini, kalau kita mau optimis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita optimis bahwa Tuhan beserta dengan kita, bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan kita, bahwa kita belajar seperti Daud. Daud itu dia bisa optimis menghadapi Goliat, padahal Goliat jauh lebih besar dari Daud dan lebih berpengalaman sebagai prajurit. Bagaimana Daud bisa optimis menghadapi Goliat? Karena Daud memandang kepada Tuhan. Dia percaya dia menghadapi Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan senjata konvensional seperti yang digunakan oleh Goliat, tetapi dia menggunakan nama Tuhan yang menyertai dia. Dia percaya Tuhan beserta dengan dia dan Tuhan memimpin hidupnya untuk dia bisa kalahkan dengan yakin dia kalahkan Goliat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pesan penting buat kita ya. Optimis seperti apa yang ada dalam hidup kita hari-hari ini. Ya, Bu Eden. Ya. Contohnya begini ya, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis. Ya. Tentunya kalau ingin memulai sebuah bisnis, kita mesti optimis. Ya. Kalau pesimis ya nggak akan mulai ya, nggak akan mulai, nggak akan bergerak ya istilahnya, ya kita nggak akan memulai sesuatu. Nah, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, kita punya sikap optimis. Optimisnya bagaimana? Apakah optimis kita dilandasi bahwa aku punya modal yang kuat, aku punya kepintaran, wah insting bisnisku bagus, wah aku bisa buat produk yang bagus, ya. Sebenarnya nggak salah sih, itu baik, perlu. Bisnis perlu modal, talenta, kepintaran pasti. Untuk kita insting bisnis, bagaimana kita mempelajari bisnis juga perlu. Itu hal yang baik, tapi sebagaimana Pak Sony katakan bahwa optimis kita adalah harus optimis yang mengandalkan Tuhan. Bukan itu yang kita andalkan, tapi keoptimisan kita adalah aku optimis, Tuhan beserta dengan aku. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kemudian bagianku lakukan yang terbaik. Aku akan buat produk yang terbaik yang bisa aku lakukan. Ya, bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena ada Tuhan yang beserta dengan aku. Seperti kata firman Tuhan, kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kemudian mungkin apalagi banyak hal ketika kita mau bekerja, ya ketika kamu bekerja, mungkin kita pikir wah
aku lulusan yang mungkin perguruan tinggi yang hebat ya, dengan nilai yang hebat. Wah, kita punya keyakinan pasti optimis. Ya itu bagus, kita harus optimis. Tetapi optimis kita jangan didasarkan pada sekolahku yang hebat atau aku yang bisa dapat nilai IPK yang tinggi. Tetapi keyakinan optimis kita harus didasarkan pada Tuhan yang beserta dengan aku. Tuhan yang memampukan aku, bukan karena kuat dan hebat tuh. Jadi ketika kita kemudian mau bekerja, misalnya memasukkan lamaran, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu, aku andalkan engkau, aku tetap percaya engkau berikan yang terbaik buatku. Kita optimis. Nah, kalau kita kemudian diterima, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ternyata kita belum diterima, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, itulah luar biasanya ya ketika kita optimis dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang optimis itu artinya bahwa dia mau melangkah. Ya. Walaupun dalam kesederhanaan, walaupun dalam keterbatasan. Nah, kita teringat bahwa dalam sebuah lomba lari, seorang juara dia bisa sampai menjadi juara sampai garis finish dimulai dari ketika dia melangkah. Ya, kalau dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, punya kelebihan, punya segala macam, punya keyakinan, tapi dia tidak mau melangkah, ya tidak akan pernah dia sampai ke garis finish. Sama dengan hidup kita, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, mari kita melangkah dengan mengandalkan Tuhan. Amen. Ya, sekali lagi minta tuntunan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, sehingga ketika kita melangkah, langkah kita Tuhan berkati. Amen. Tidak hanya diberkati berhasil tapi juga beruntung. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi sekali lagi betapa besarnya pentingnya campur tangan Tuhan ya. Iya, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah ninggalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam perencanaan, dalam setiap keyakinan kita dalam menjalankan sesuatu, karena Tuhan itulah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya saudaraku, kalau kita mau serius sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, jangan kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, ya. Dari persekutuan kita dengan Tuhan, kita mendapatkan banyak tuntunan untuk kita melangkah dan menjalani keoptimisan kita dalam segala aspek hidup kita. Ya. Satu hal bagian terakhir, optimis. Kalau tadi saya beri contoh membangun sebuah bisnis atau dalam mulai pekerjaan, sepertinya sesuatu hal yang anak-anak yang masih muda atau dewasa muda seperti itu. Nah, bagaimana orang yang lanjut usia menyikapi akan hari depan? Ya, hari depan. Seringkali kita merasa hari depan sesuatu paling aku akan tambah lemah seperti itu. Kemudian ya itu tadi ya. Jadi seperti tidak ada gairah lagi dalam hidup ini. Tetapi ketika mungkin kita semakin tambah usia, kita tetap percaya, optimis hari depan kita ya, yang terbaik itu masih di depan kita ya. Amen. Yang terbaik masih di depan kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Tuhan, bahkan Tuhan katakan aku menggendongmu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin kita juga tambah usia, kita tetap optimis di hari depan. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang beserta kita. Keoptimisan kita bukan didasarkan karena kita mengandalkan anak-anak kita, atau mungkin kalau kita melihat anak-anak gak bisa diandalkan terus kemudian kita menjadi pesimis. Tidak demikian juga, kita harus tetap optimis karena hidup kita tidak didasarkan kepada hal itu semua. Hidup kita andalkan Tuhan saja sampai masa tua kita tetap andalkan Tuhan, kita tetap optimis melangkah ya, seperti Oma yang terus senantiasa memberikan semangat. Amen. Ya semangat, tambah usia Oma tuh selalu ya kapan hari ingin khotbah, yang ingin disampaikan hanya tentang apa sih? Tentang semangat ya, bagaimana tetap semangat walaupun mungkin kenyataannya tubuhnya semakin lemah, tetapi tetap optimis, tetap semangat sehingga tetap bisa melangkah apa? Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan ya, hal-hal yang bisa dikerjakan ya, yang
tetap bermanfaat kan, walaupun sepele tapi tetap bermanfaat, walaupun hal-hal yang ringan tapi bisa tetap jadi berkat. Nah itulah bagaimana kita tetap optimis selama kita masih diberi nafas hidup. Selama kita masih diberi nafas hidup, kita punya optimis, keyakinan bahwa Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa, yang memberikan senantiasa yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk orang yang berharap kepadanya, karena Dia selalu beserta saudara dan saya. Amin. Ya puji Tuhan, pada malam hari ini kita belajar walaupun terbatas ya tentang optimis, tapi kita percaya bahwa optimis sesuai dengan tuntunan nasihat firman Tuhan akan menuntun kita kepada masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang damai sejahtera sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya puji Tuhan, mari tetap optimis menatap masa depan kita, menatap hari-hari depan kita, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan Sang Immanuel yang menyertai kita senantiasa. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami untuk kami tetap optimis sesuai dengan tuntunan nasihat firman-Mu, optimis akan janji-Mu yang digenapi dalam hidup kami, bahwa Engkau Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberikan hari depan yang penuh pengharapan kepada kami. Kalau pada malam hari ini ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan tantangan-tantangan kehidupan kami, ya Tuhan, di dalam kuat kuasa firman-Mu, kami mau menatap masa depan kami. Oleh sebab itu kami percaya, kami malam hari ini diberikan kekuatan baru dan semangat baru. Amen. Sehingga kami dimampukan melalui segala tantangan kami dengan baik. Amen. Dan kalau di antara kami ada memulai usaha, juga Tuhan memberkati. Amen. Setiap langkah demi langkah hidup kami, kami mau melangkah untuk tetap memandang kepada janji berkat Tuhan. Amen. Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi sanak keluarga kami semuanya yang barangkali sudah senior, sudah lanjut usia, kami percaya ya Tuhan bahwa jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Semakin hari semakin memberikan keteladanan yang baik, diberkati dan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seluruh keluarga besar jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, sehingga semua terpelihara sempurna, tidak kurang suatu apapun oleh berkat kasih dan kemurahan-Mu. Berkati juga ya Tuhan dimanapun keluarga kami berada. Mohon berkat kekuatan kesehatan bagi kami semuanya, perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk bangsa negara kami, Indonesia beserta seluruh kota-kota di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami, terangi dengan kuat kuasa firman-Mu, sehingga setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, keamanan bagi seluruh bangsa negara kami Indonesia, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan. Mari saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Demikianlah berkat Tuhan buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus turun memenuhi hidupmu malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.